Timis 3 poin, prediksi starting X1 Indonesia lawan Arab Saudi kualifikasi Piala Dunia 2026, yah, setelah menjamu timnas Jepang, Indonesia akan meladeni Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Dari segi kekuatan Arab Saudi tidak lebih hebat dari Jepang, namun bukan berarti Indonesia dapat meremehkan Arab Saudi yang baru saja memanggil pelatih lamanya, Hervé Renard. PSSI juga menargetkan poin di laga ini, kalau bisa mendapat 3 poin, jadi nafas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin panjang, oleh karena itu Indonesia perlu menurunkan skuad terbaik. Untuk itu berikut ini adalah perkiraan line up di laga melawan Arab Saudi versi Garuda Timnas. Kita mulai dari posisi yang paling depan, yakni penyerang atau striker. Sinteyong mendaftarkan 8 pemain di posisi depan, dan di sana cukup variatif, bukan cuma pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil tapi juga pemain di Liga 1, meski sayangnya tidak ada Malik Rizaldi. Malik tidak dipanggil karena cedera, lalu posisinya digantikan oleh Ramadan Sananta, yang mana pemain Persis Solo itu tampil menjanjikan di kompetisi domestik. Namun apakah Sananta bisa diturunkan di starting line up menghadapi Arab Saudi? Mungkin saja, tapi itu hak prerogatif Sinteyong. Namun Garuda Timnas punya pilihan sendiri, daripada memainkan Sananta yang bertipe nomor 9, Ragnar Oratmangun lebih menarik untuk mengisi pos striker, entah dalam format 3-4-3 maupun 3-4-2-1, penempatan Ragnar di posisi penyerang tengah bisa memudahkan fluiditas di lini depan, pergerakannya yang licin terbukti bisa membuat pertahanan Grand Falcons kocar-kacir. Singkatnya meski berposisi penyerang di tengah tapi Ragnar akan dibiarkan bergerak bebas, ia tidak dibebankan menjadi striker nomor 9. Ragnar akan ditemani oleh 2 pemain sayap jika menggunakan formasi 3-4-3, sementara dalam format 3-4-2-1 Ragnar akan ditopang 2 attacking midfielder, namun itu cuma di atas kertas, karena di lapangan perannya bisa berubah-ubah. Untuk posisi ini Garuda Timnas memilih Eliano Renders dan Rafael Strijk, yang mana adik Tijani Renders ini bisa ditaruh di kanan, sedangkan bomber Brisbane Roar bisa saja ditempatkan di posisi kiri, karena saat dirinya dipasang sebagai striker Strijk kesulitan mencetak gol, sementara ketika dibiarkan bergerak di sayap kiri maupun di koridor half space sebelah kiri, Strijk terlihat begitu lincah, bahkan pas melawan Bahrain Strijk bisa mencetak gol. Lalu mengutip bola.com, pemain berusia 21 tahun itu juga mengaku posisi terbaiknya adalah sayap kiri, dan Eliano sendiri akan jadi tandem di kanan. Di posisi ini sebenarnya bisa ditempati Witan, namun dirinya sudah sering diberikan kesempatan bermain. Tidak ada salahnya Eliano diturunkan di posisi ini sejak menit awal, karena kita tahu Eliano ini pemain yang punya kelincahan, kecepatan dan keberanian untuk melewati lawan. Ini sangat berguna ketika Arab Saudi memilih bermain dengan pertahanan low block. Sama seperti Strijk, Eliano bisa mengeksploitasi sisi half space maupun menjaga kelebaran. Eliano juga bisa bertukar posisi dengan Ragnar Oratmangun. Kombinasi Eliano, Strijk, dan Ragnar bisa mengecoh lawan, karena ketiganya memiliki tipe permainan yang tak jauh berbeda. Di posisi 2 pemain tengah alias duet gelandang, tidak ada yang paling cocok kecuali Tom Haye dan Ivar Yenar. Yenar yang absen melawan Jepang karena akumulasi kartu bisa dimainkan di laga melawan Arab Saudi. Duet Prof Haye dan Ivar Yenar mampu untuk meredam serangan Arab Saudi saat bermain di King Abdullah Sport City waktu lalu. Keduanya tampil luar biasa, mereka berhasil merepotkan para pemain Arab Saudi, dan itu mestinya diulang di GBK nanti. Tentu pemain berjuluk profesor itu akan bekerja sebagai otak permainan, kreativitas dan kemampuan reading the game sudah menyatu dalam dirinya. Untuk kerja-kerja kasar serahkan saja pada Ivar Yenar. Ivar bisa memblok serangan lawan,
atau menekan lawan untuk menciptakan serangan balik. Tekanan yang dilakukan Ivar pada Abdullah Al-Khaibari bahkan berujung gol di laga sebelumnya. Selain dua nama ini masih ada Nathan, Ricky Kambuaya, dan sang preman Justin Hubner bisa menjadi opsi. Selanjutnya posisi bek sayap, dan posisi bek sayap sebelah kiri rasanya akan menjadi milik Kelvin Ferrerdok, jelas karena selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, dirinya menunjukkan konsistensi kemampuan membaca arah permainan dan menjaga wilayahnya. Verdong juga sangat luar biasa, ia tak sungkan untuk berduel walau tubuhnya terbilang mungil. Selain itu kecakapan dalam mengambil keputusan juga bagus. Hal ini tak dimiliki oleh Pratama Arhan atau bahkan Sain Patinama. Lalu di posisi bek sayap kanan Indonesia kedatangan Kevin Dick, pemain FC Copenhagen itu tak perlu diragukan kualitasnya, namun saat ini dirinya mengalami cedera dan diperkiraan akan absen. Jadi untuk posisi bek sayap kanan Garuda Timnas tetap memilih Sandy Walsh. Pak Kumis berpengalaman menghadapi Arab Saudi, gol di markas Saudi juga disahkan sebagai golnya. Sandy ini juga punya segala atribut yang dibutuhkan sebagai bek sayap. Selain tungkas berduel, Sandy juga piawai mengirim umpan. Untuk trio lini belakang, kita percayakan saja pada Rizky Ridho, Jay Ises, dan Justin Hubner yang menjadi trio bek sejajar, meskipun saat menghadapi Jepang mereka terlihat kewalahan menghadapi tekanan intens. Namun, pengalaman melawan tim sekelas Jepang diyakini akan memperkuat mental mereka saat menghadapi Arab Saudi, apalagi pemain Venezia itu bagus dalam membagi bola, membaca arah bola dan mengancam pertahanan lawan. Selain Jay Ises, Rizky Ridho juga tampil baik di setiap pertandingan. Ia sangat piawai dalam melakukan tackle dan intercept. Ridho juga punya ketenangan dalam mengontrol bola, dan cukup piawai mengirim umpan. Dan untuk posisi penjaga gawang yang pasti Garuda Timnas masih percaya pada Martin Paes. Jika tidak ada halangan, Paes bisa diturunkan lagi melawan Arab Saudi. When I was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the present. Itulah tadi perkiraan starting X1 Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi.